walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf 96. Mencari nafkah itu tidak perlu banyak, yang penting adalah yang berkah. Lihat kehidupan tentara, pangkatnya rendah, perada, peratu. Berapa sih gaji mereka dibandingkan para pejabat berdasi di negeri ini? Sekarang siapa yang jadi maling? Malu dikatakan maling. Siapa yang menjadi maling berdasi? Dialah para koruptor. Bahkan bangga mendapat gelar koruptor. Ditangkap KPK masih bisa senyum dan melambaikan tangan. Urat malunya telah hilang. Jadi siapa yang korupsi? Seorang perada yang gajinya kecil kah? Atau pejabat yang gajinya besar? Artinya pendapatan besar itu tidak menjamin seorang akan bahagia, dan pendapatan kecil belum tentu hidupnya sengsara. Yang terbaik adalah ketika kita mencari nafkah, pertanyaannya, apakah Allah ridho? Kalau Allah ridho, insya Allah harta yang kita dapat akan barokah. Dari mana kita mengetahui harta kita barokah atau tidak? Kita lihat tanda-tandanya. Gajinya besar, hartanya melimpah, tapi hidupnya hampa, hidupnya selalu merasa kurang, karena Allah tidak ridho. Haus dengan harta, seperti minum air laut, makin minum makin haus. Hidupnya gelisah. Dimakan sama anak istrinya, maka anak istrinya akan bermasalah. Istrinya selingkuh, anak narkoba, bandel, dan lain-lain. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Tidak betah di rumah, karena rumahnya bagaikan neraka. Rumah tangganya tidak bahagia, sadari itu. Kemudian hartanya sedikit demi sedikit habis, akhirnya hilang tanpa bekas. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Itulah tandanya harta yang tidak berkah. Sebaliknya, harta yang barokah, walaupun pendapatannya kecil, tapi mereka cukup, hidupnya tenang, keluarganya bahagia. Baiti janati, rumah tanggaku bagaikan surga bagiku. Walaupun pendapatan kecil, masih bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Itulah harta yang barokah. Bagaimana kalau ada orang yang cari nafkah dengan jalan pintas melalui pesugihan, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah anak cucu kita, keturunan kita, jangan sampai punya niat seperti itu. Memang pesugihan itu ada, itu tipu daya setan untuk menyesatkan manusia, dan dosanya besar, tidak akan diampuni Allah. Apa sebabnya? Pertama, yang melakukan pesugihan, dia telah menyekutukan Allah. Pesugihan itu kerjasama dengan setan. Orangnya dinamakan musyrik, sifat kelakuan dinamakan syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalam Quran surat An-Nisa 46 tegaskan. Masih ingat ayatnya? Masih ingat Pak Kiai? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. 2. Dia tidak mensyukuri rezeki yang telah Allah berikan. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan. Coba baca Pak. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa artinya? Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pastilah azabku sangat pedih. Yang ketiga, kelak di akhirat kita tidak akan lolos dari pengadilan Allah. Panca indera kita akan diminta pertanggungjawaban. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, apakah kau masih hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bahkan dari Abu Barjah, Nabi SAW bersabda, kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai yang pertama, umurnya di manakah ia habiskan? Yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan? Yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh? Dan yang keempat, dikemanakan ia infakkan harta dan rezekinya? Dan yang kelima, mengenai tubuhnya, di manakah dia pergunakan selama dia hidup? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tahu dari mana kalau ada temanmu yang mencari pesugihan? Iya Pak Kiai, jadi ceritanya begini. Kamu datang ke sini, apakah sudah dipikirkan akibatnya? Sudah, Mbah. Apa yang kau inginkan? Punya peliharaan tuyul, jadi babi ngepet, punya istri wewe gombel, nikah sama kuntilanak, atau ingin jadi siluman ular? Itu gampang bagi saya. Apa saja, Mbah. Yang penting saya cepat kaya. Saya sudah bosan jadi orang miskin. Berani pesugihan berarti berani mengambil resikonya. Kau akan jadi budak Dedemin. Kau akan jadi pelayannya Setan untuk selama-lamanya. Matimu tidak akan diterima bumi. Tempatmu adalah neraka abadi selamanya. Apakah kau sanggup menerima semua itu? Saya sudah bosan hidup sengsara. Biar semua hutangku cepat lunas. Biar saya tidak dihina orang terus. Miskin, miskin, dan miskin. Kau bisa kaya tapi hanya sebentar. Habis itu kau akan jatuh miskin. Hidupmu akan kembali sengsara. Kematianmu tidak diterima bumi. Tempatmu adalah neraka.
siap menerima kenyataan itu? Kami siap menerimanya. Kau akan menjadi penghuni neraka. Bersiaplah. Kalau keris ini berdiri berarti diterima. Menjadi pemuja dedemit tempat ini. Saya akan bacakan mantranya. Anak monyet, bapaknya pasti monyet. Tidak malu menjadi monyet. Anak ular, bapaknya pasti ular. Anak babi, bapaknya pasti babi. Dia tidak malu menjadi babi. Ada koruptor, bapaknya pasti koruptor. Dia bangga menjadi anak istrinya pasti makan uang hasil koruptor. Neraka tempat tinggalnya. Berarti kau ditembak. Demikian ceritanya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah anak cucu kita, keturunan kita. Jangan sampai punya niat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatih Alim. Selama manusia hidup, maka rezekinya akan dijamin oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, karena tidaklah satu jiwa akan mati sehingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki." Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, Allah akan memberikan rezeki selama manusia itu masih hidup. Ketika manusia sudah mati, maka berhentilah rezekinya. Berbicara masalah rezeki, yang terbayang dalam benak pikiran kita adalah uang, uang, dan uang. Padahal badan sehat itu rezeki, anak rezeki, istri yang soleha rezeki, pangkat rezeki,
jabatan, rizki. Masih tidak menyadarikah bahwa semua adalah rizki dari Allah? Kenapa tidak mau bersyukur juga? Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan dalam Quran surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga kita diberikan hidayah untuk pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, serta menyadari atas dosa yang pernah kita perbuat, dan segeralah menyadari dan segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah sebelum ajal menjemput kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadi'ka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.